Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita boleh ada menikmati kebaikan Tuhan. Sebelum kita akan melaksanakan aktivitas kita, pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saat ini saya ambil dalam kitab 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pada umumnya manusia menyukai hal-hal yang baru dalam kehidupannya. Mungkin apapun itu yang bersifat baru, mereka sangat menginginkan semuanya itu. Dalam imajinasi kita, yang baru selalu berarti lebih baik daripada yang lama. Kita memiliki kecenderungan untuk menyukai dan bahkan menciptakan hal-hal yang baru dalam hidup kita. Bahkan kemampuan manusia untuk menemukan dan menciptakan hal-hal yang baru. Kesukaan atau kecintaan kita terhadap hal-hal baru semacam ini disebut dengan sebagai neofilia. Rasul Paulus juga memakai kiasan lama dan baru untuk menggambarkan kehidupan iman orang-orang Kristen. Kehidupan lama adalah kehidupan yang berpusat pada dirinya sendiri. Diri sendiri menjadi ukuran dalam hidup ini. Ketika diri sendiri menjadi ukuran, maka Tuhan yang akan tersingkirkan. Kepentingan diri sendiri lebih utama daripada kepentingan Tuhan Yesus dan dibandingkan dengan kehendak Tuhan. Berbeda dengan kehidupan lama, kehidupan baru ditandai dengan orientasi hidup, bukan pada diri sendiri tetapi pada Tuhan. Ia adalah ciptaan baru yang sama sekali berbeda dengan yang lama. Yang lama sudah berlalu, kini yang baru berlaku. Yang lama berpusat pada diri sendiri, yang baru berpusat kepada Tuhan. Kita menjadi ciptaan baru karena karya Allah yang melalui Kristus Sang Putra. Allah melakukan karya pendamaian dengan tidak mengakui dosa-dosa kita, dengan jalan memberikan pengampunan dosa bagi kita melalui pengorbanannya Kristus. Manusia lama yang berdosa diubah menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Apapun yang kita lakukan, Tuhan Yesus sudah menciptakan kita dan Dia telah menebus setiap dosa kita. Dan juga Dia menciptakan kita sebagai manusia-manusia yang baru. Kita boleh mengatakan bahwa Allah pada dasarnya adalah Allah yang neofilia. Allah yang menciptakan kebaruan. Karena menghendaki manusia lama yang hidup berpusat pada kepentingan diri sendiri, berubah menjadi manusia yang hidup dalam ciptaan yang baru yang berpusat kepada Allah. Semangat neofilia semacam inilah yang seharusnya hidup dalam diri kita. Bukan sekedar mencintai hal-hal yang baru, yang bersifat material, yang ada pada diri kita. Mungkin itu barang-barang yang baru. Melainkan mencintai kesegaran dalam iman kita kepada Tuhan. Ketika kita mencintai Tuhan, kita harus mengakui bahwa ucapan, perbuatan, dan pikiran serta hati kita akan selalu dibaharui agar bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Buanglah segala hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita mulai tidak mengenal Tuhan lagi, mulai tidak melekat lagi kepada Tuhan. Hiduplah dengan kesediaan untuk memperbarui hidup dan iman kita supaya semakin bisa mewujudkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadilah ciptaan yang baru dan selalu baru di hadapan Tuhan. Kita membawa hidup kita supaya Tuhan Yesus telah menciptakan kita sebagai manusia yang baru. Dan Tuhan inginkan supaya kita membawa hidup kita untuk selalu mencintai akan Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah renungan pada pagi hari ini. Biarlah kita sama-sama selalu ingin mendekat kepada Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih setia-Mu, buat setiap penyediaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang menciptakan kami untuk menjadi manusia yang baru, yang selalu ingin dekat kepada Tuhan, yang selalu ingin lebih lagi mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan Tuhan, sebelum Tuhan kami akan melangkah di hari yang baru ini, biar kiranya Tuhan selalu yang menuntun kehidupan kami. Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami. Engkau yang memberkati Tuhan buat gereja GPD ICW Temanggung. Biar selalu Tuhan dalam penyediaan Tuhan, selalu dalam perlindungan Tuhan. Bahkan bangsa kami ini Tuhan ada dalam lindungannya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, terpujilah namamu Bapa. Ini yang menjadi doa syukur kami Tuhan. Kami akan melangkah bersama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.